Anda kembali di News Siang, pemirsa. Seorang suami di Serang, Banten membongkar makam istrinya yang telah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Pembongkaran dilakukan karena tidak adanya keterangan positif COVID dari pihak rumah sakit. Inilah video viral pembongkaran makam pasien COVID-19 almarhumah Asia di Kampung Cidadap, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pembongkaran makam ini dilatar belakangi oleh tidak adanya keterangan resmi terkait penyebab kematian almarhumah. Keluarga juga tidak menerima surat keterangan hasil swab maupun surat pernyataan terkait positif COVID-19. Sementara jenazah almarhumah diantar oleh pihak rumah sakit dan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Keluarga sempat menunggu hingga 7 hari setelah pemakaman. Namun, surat keterangan resmi dari rumah sakit tak kunjung datang. Hal inilah yang membuat keluarga ragu bahwa almarhumah meninggal karena COVID. Keluarga pun akhirnya berinisiatif untuk membongkar makam dan melakukan pemakaman ulang sesuai syariat Islam. Sakitnya belum lama juga, cuman dia punya penyakit darah tinggi. Nah, begitu mungkin asma ya. Terus dia diperiksa di rumah sakit, bilangnya masih negatif. Belum positif, cuman dia bilang perlu perawatan 10. Sekalian sampai beberapa hari, ke pihak keluarga bertanya, kenapa kalau misalkan ini COVID tidak ada surat keterangan yang terkonfirmasi COVID itu. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan di keluarga. Akhirnya membuat keputusan, maka kalau takut jangan-jangan ini. Keluarga berharap kejadian serupa tidak terjadi dan meminta rumah sakit untuk memberikan keterangan resmi jika jenazah memang meninggal karena positif COVID-19. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pria Parubaya meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Korban meninggal setelah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Meninggalnya Muryadi, warga Kamal, Desa Kalideres, Jakarta Barat, membuat keluarga tak kuasa menahan tangis. Pria berusia 52 tahun ini terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes swab antigen Puskesmas Kalideres. Muryadi kemudian menjalani isolasi mandiri di rumahnya, namun memasuki hari ke-10 isoman, korban meninggal dunia. Jenazah dievakuasi oleh petugas pemulasaran Posko Monas Pemprov DKI Jakarta. Jenazah dimasukkan ke dalam peti, disemprot cairan disinfektan, dan dibungkus plastik. Usai disalatkan, petugas kemudian membawa jenazah ke TPU Tegal Alur, Jakarta Barat untuk dimakamkan. Tingginya angka kematian karena COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur menyebabkan pemulasaran jenazah pasien terhambat. Petugas pemulasaran kewalahan hingga jenazah terpaksa ditampung di teras kamar mayat. Tim pemulasaran jenazah di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang tampak lebih sibuk dari biasanya. Kesibukan luar biasa karena hilir mudik mobil ambulans datang membawa jenazah pasien COVID-19. Kapasitas kamar jenazah pun tidak bisa menampung jenazah yang datang. Akibatnya 3 jenazah COVID terpaksa menunggu dan diletakkan di teras kamar jenazah. Dalam sepekan terakhir, terjadi lonjakan angka kematian akibat COVID-19 di Kota Malang. Karenanya, petugas pemulasaran kewalahan menangani jenazah pasien COVID-19. Rujukan tidak hanya warga Kota Malang ya, tapi juga ada warga daerah lain yang masuk di situ. Sehingga kelihatan menumpuk, cuman yang Kota Malang berapa kita belum tahu. Ya. Karena data sampai saat ini masih belum masuk ya, biasanya masuk di PSG. Pak, dari awal pandemi apakah ini bisa dikatakan yang paling banyak Pak hari ini? Untuk sementara hari ini paling banyak, memecahkan rekor yang di Januari terbanyak 17, sekarang ini sudah 18, info tadi ada sudah lagi masuk 1. Sementara saat ini tingkat keterisian kamar rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Malang mencapai 80%. Pemkot Malang tengah mengajukan penambahan bed rawat pada Pemprov Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta terpaksa menutup IGD rumah sakit. Terjadi penumpukan pasien dengan kategori berat di IGD yang membuat pasien lain terlantar di depan IGD.
Manajemen RSUD Panembahan Senopati, Bantul terpaksa menutup sementara pelayanan instalasi IGD rumah sakit. Banyak pasien COVID-19 yang masih tertahan di ruang rawat IGD dan belum dapat diurai ke ruang isolasi lantaran penuh. Bahkan ada 9 pasien terkonfirmasi COVID-19 yang masih tertahan di ruang rawat IGD dengan kategori berat. Hal serupa juga terjadi di beberapa rumah sakit rujukan lain di wilayah Bantul. Hampir seluruhnya kewalahan melayani pasien COVID-19 yang terus berdatangan ke rumah sakit. Yang sekarang di dalam, di IGD, terjadi penumpukan pasien, belum terurai, belum dapat masuk di ruang rawat. Jadi semuanya masih tertahan di IGD. Ya nanti kalau di ruang rawat sudah ada yang longgar gitu, bisa kita geser ke ruang rawat. Tapi kita baru berupaya. Ya, pemirsa, saat terinfeksi corona, banyak pasien yang khawatir dan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana alur isolasi pasien terkonfirmasi COVID-19 untuk yang tanpa gejala dan dengan gejala ringan? Berikut kami hadirkan informasinya. Lonjakan kasus positif COVID-19 kembali terjadi di Indonesia terhitung sejak awal terjadi pandemi. Bahkan rekor angka capai 21.342 orang positif per harinya. Tentu saja lonjakan kasus harian COVID-19 menyebabkan sejumlah rumah sakit kewalahan. Ketersediaan ruang isolasi di sejumlah tempat pelayanan pasien COVID-19 semakin menipis. Berikut alur isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Pasien mengetahui positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid antigen atau PCR. Melaporkan ke Satgas COVID-19 setempat, melaporkan ke puskesmas domisili, mempersiapkan kebutuhan isolasi, melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi terkendali tingkat kecamatan, melakukan pemantauan mandiri seperti memantau suhu tubuh harian, terapkan protokol kesehatan selama isolasi seperti berjemur matahari minimal 10 hingga 15 menit setiap harinya. Minum obat paket 1 seperti vitamin C, dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Vitamin D sebanyak 400 IU atau 1000 IU per hari. Lalu obat suportif baik tradisional maupun obat modern asli Indonesia. Pasien positif bergejala ringan seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot tanpa sesak. Melapor ke Satgas COVID-19 setempat. Melapor ke puskesmas domisili, melakukan pemantauan prosedur isolasi mandiri, dukungan sosial dan kebutuhan dasar, melakukan isolasi mandiri di rumah di tempat isolasi terkendali tingkat kecamatan, melakukan pemantauan mandiri, terapkan protokol kesehatan, tetap di kamar dan dapat dihubungi melalui media komunikasi oleh petugas kesehatan. Minum obat paket 2 yakni paket obat 1 ditambah obat azitromisin selama 5 hari, favipiravir loading dose, oseltamivir atau Tamiflu, lalu pengobatan simptomatis seperti paracetamol apabila demam, obat batuk, obat pilek, obat diare. Masa isolasi mandiri dilaksanakan selama 10 hingga 14 hari terhitung sejak terkonfirmasi COVID-19. Pasien juga tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR ulang dan mendapat surat keterangan selesai isolasi dari petugas pemantau kondisi harian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait alur isolasi dan perawatan pasien COVID-19, kita bahas lebih dalam apa sebenarnya yang harus dilakukan bersama kami Dr. Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang, Bu Nadia, apa kabar? Bu Nadia? Selamat siang, Mas Fandi. Baik. Apa kabar? Kabar baik Ibu Nadia, semoga sehat selalu juga Bu Nadia. Di tengah kondisi banyaknya tempat-tempat isolasi ataupun rumah sakit yang menjadi rujukan over kapasitas, tidak bisa kita pungkiri. Namun di sisi lain juga semakin banyak yang positif. Apa yang harus dilakukan Bu Nadia? Kalau istilahnya mungkin ketika seseorang sudah tahu bahwa dia positif, itu saja sudah bikin imunnya turun. Apalagi di sisi lain dia harus mengurus ini itu untuk mendapatkan kamar perawatan. Apa yang harus dilakukan Bu Nadia? Ya, yang pertama adalah tentunya kita mendorong ya masyarakat untuk
segera mendeteksi ya, kalau artinya kalau kemudian dia ada yang berbeda gejala atau kondisi kesehatannya, segera lakukan pemeriksaan. Karena kita dengan mendeteksi dini, maka gejala yang berat itu akan terhindarkan. Jadi karena kita tahu kan 60% kasus COVID-19 itu adalah tanpa gejala atau gejalanya ringan. Jadi kalau kita positif COVID-19, yang pertama kita lakukan adalah lapor kepada Satgas setempat ya, apakah itu Pak RT atau Pak RW ya, atau kalau pada tingkatan yang agak lebih besar itu adalah kelurahan, Pak Lurah ataupun kepala desa. Nah, nanti Satgas ini yang akan berkoordinasi lebih lanjut kepada puskesmas untuk melakukan pelacakan kasus atau kontak eratnya. Nah, untuk kita, kalau kita tidak memiliki gejala atau gejala kita itu ringan, yang disebut sebagai ringan itu hanya ya demam, tapi bukan demam di atas 40 atau 38 derajat Celcius, ada batuk, sakit kepala ya, dan frekuensi nafasnya itu masih normal, tidak sesak. Dan kalau masyarakat yang suka mengukur oximetri itu dengan saturasinya lebih dari 95% ya. Nah, ini tentunya kita mengharapkan masyarakat melakukan isolasi, baik dengan isolasi mandiri kalau fasilitas memungkinkan atau menuju isolasi terpusat. Nah, bagaimana menuju isolasi terpusat? Harus ada surat rujukan dari fasilitas yang kemudian menyatakan kita positif. Nah, kalau kita melakukan isolasi secara mandiri, artinya tanpa gejala, itu relatif kita hanya butuh vitamin seperti vitamin C, vitamin D, ya, dan zinc ya, untuk kemudian membantu proses kesembuhan kita. Dan yang pasti jangan stres gitu ya. Oke, ini mungkin sederhana, tapi banyak yang belum tahu juga, Bu Nadia. Untuk yang isolasi mandiri tadi, ada mengatakan bahwa ada vitamin ataupun obat-obatan yang harus dikonsumsi. Mendapatkan obat-obatan tersebut dari manakah? Apakah disediakan oleh Satgas atau bagaimana, Bu? Ya, tentunya kalau kita melakukan pemeriksaan di puskesmas, maka puskesmas akan memberikan obat tersebut. Atau kalau memang kita memeriksakan ke rumah sakit, tentunya akan diberikan obat-obat tersebut ya untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau kemudian kita memeriksakan di laboratorium positif, itu segera datang ke puskesmas ya. Kemudian yang paling baik sebenarnya dikoordinasikan Satgas tempat, karena kita perlu untuk melakukan isolasi segera ya, dan kemudian nanti Satgas tersebut berkoordinasi dengan puskesmas untuk kemudian mendata dan menginformasikan hal tersebut ya. Jadi artinya kita sudah tahu bahwa dengan dukungan Satgas, baik dengan melalui Babinsa, Babin Kamtipmas, dilakukan koordinasi untuk kemudian mengambil ataupun mengantarkan obat-obat vitamin tadi kepada orang-orang yang melakukan isolasi secara mandiri. Baik, Bu Nadia, mungkin Bu Nadia bisa tolong sederhanakan kondisi yang mana pasien yang harus menjalani isolasi di rumah sakit rujukan ataupun mungkin di Wisma Atlet, dan pasien seperti apa kondisinya yang hanya bisa melakukan isolasi secara mandiri, Bu Nadia? Pasien yang tentunya dengan gejala ringan atau tidak bergejala itu bisa melakukan isolasi. Nah, isolasi ini dilakukan secara mandiri, artinya di rumah masing-masing selama fasilitas di rumah tersebut memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka harus dilakukan isolasi secara terpusat. Untuk melakukan isolasi secara terpusat, kontak Satgas Pak RT, RW, atau lurah atau desa setempat. Oke, banyak juga Bu Nadia di luar sana, misalnya di tempat isolasi terpusat Wisma Atlet misalnya, ada seseorang yang dengan gejala ringan ataupun bahkan berat, tapi mereka harus mungkin bisa kita katakan luntang-lantung ketika mengurus administrasi di Wisma Atlet. Apa yang harus mereka lakukan agar seperti saya bilang tadi, bahwa agar imun mereka tidak semakin turun mengurus kerepotan untuk masuk ke dalam ruang isolasi, Bu Nadia? Ya, tentunya di masa kondisi seperti ini, laju penularan yang sangat tinggi, kasus konfirmasi yang sangat tinggi, tentunya kita memang harus lebih sabar ya, karena kita melihat tingkat keterisian yang sangat tinggi, kemudian juga penanganan nakes yang tentunya harus diprioritaskan pada kasus-kasus yang lebih berat ya. Nah, tentunya
terkait administrasi ini kan seharusnya tidak membebankan, karena untuk memasuki tempat isolasi secara terpusat ini kita membutuhkan surat rujukan ya, artinya dari puskesmas tempat atau dari rumah sakit tempat itu melakukan surat rujukan untuk fasilitas isolasi ini. Tapi sebenarnya kalau memang ini adalah kasus gawat daruratan, silahkan datang saja ke rumah sakit dan akan ditangani. Tetapi memang kita harus bersabar karena tingkat keterisian dari rumah sakit ataupun juga wisma atlet dan tempat-tempat isolasi terpusat ini memang sudah hampir mencapai 95%. Jadi ini yang tentunya menjadi juga kesabaran masyarakat untuk supaya kita bisa betul-betul mengoptimalkan mana yang memang kondisinya gejalanya berat, butuh penanganan kegawat daruratan, itu yang kita dahulukan. Baik Bu Nadia, informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih untuk informasinya yang dibagi bersama kami di Anyo Siang. Sehat selalu Bu Nadia, selamat siang. Pemirsa, acara ulang tahun komunitas miniatur truk di Jember, Jawa Timur viral karena melanggar protokol kesehatan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.